Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Cibi, salam close up buat kita semuanya. Nama saya Tiffany Agan. Nama saya Cici Sintamaya. Kami berdua dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Cibitung. Selamat datang di Pangsi Podcast KPP Pratama Cibitung. Pajak Misi Podcast. Nah ini Mbak Fani, nih kita udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih kayaknya gitu, ngalamin pandemi ini ya. Terus sekarang ini juga apa-apa serba sulit ya. Kita mau nge-mall itu harus mesti vaksin. Terus mau jalan-jalan nih keluar kota atau keluar negeri juga harus mesti vaksin. Apalagi sekarang udah vaksin ketiga ya, vaksin booster. Mau ngapain aja serba susah ya Kak Cici. Udah gitu untuk masuk ke luar kota ataupun kita termasuk sampai dengan konsultasi perpajakan di KPP Pratama Cibitung pun kita batasin ya Kak Cici. Iya, kita batasin untuk hindarin penyebaran virus ini ya Mbak Fani ya. Tapi yang paling pasti, yang paling penting sih sebenarnya kita harus punya sertifikat vaksinnya itu sih. Sudah divaksin. Kalau Ya misalnya kan? kita nggak divaksin, mau kemana-mana harus tes Susah, PCR. susah bener. Untuk dapetin vaksinnya itu sendiri cuma cukup gampang ya. Iya gampang, kita kan cuma cukup tinggal pergi ke sentra vaksinnya aja ya, kayak bawa identitas berupa IKTP kan. tinggal datang IKTP terus doang. Tinggal datang terus suntik. Nggak lama itu juga sertifikatnya bisa kita akses nih langsung di Peduli Lindungi. Iya, itu kalau udah punya sertifikatnya vaksin tadi, kita gampang deh untuk kemana aja, ke stasiun, mau nge-mall ataupun kemanapun kita dengan itu pun udah gampang ya. Iya, berangkat kerja, naik KRL pun juga udah gampang ya, tinggal nunjukin kartu vaksin itu aja. Karena kita udah divaksin sampai dengan yang booster terakhir dari pemerintah ya, udah sangat membantu sekali nih. Gitu. Nah, kenapa kita bahas itu juga? Karena dengan pentingnya vaksin tadi sendiri sampai dengan dapat sertifikatnya vaksin dengan identitas IKTP tadi itu sama aja dengan pentingnya kita dapat bukti penerimaan elektronik ataupun bukti penerimaan surat atas SPT tahunan kita sendiri gitu teman-teman Sobat Cibi. Kalau sekarang nih tahun 2022 ya, berarti kita ini harus melaporkan penghasilan kita selama tahun 2021 ya Mbak Fani? Betul Kak Cici, kayak gitu. Jadi kan ini masih di bulannya ini ya, bulan Maret ya. Ini ya, bulan Maret sampai tanggal 31. Batasnya tuh 31 Maret Iya. Sobat Cibi. Untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi nih Sobat. Jadi dikasih waktu 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Berarti tutup tahun dulu, baru kita laporin di tahun berikutnya. Dikasih batas waktu 3 bulan sampai dengan tanggal 31 Maret. Kayak gitu Sobat Cibi. Terus untuk lapor SPT tahunan juga nggak susah ya Kak Cici. Khususnya untuk pegawai nih nggak sulit nih, gampang banget nih. Kita cuma butuh namanya pegang bukti dulu. potong. Betul. Yang pertama itu yang harus disiapkan untuk orang pribadi lapor SPT tahunan, cukup untuk pegang dulu bukti potong pajaknya dari pemberi kerja. Kalau misalkan teman-teman nih sampai bulan Maret ini belum dapat bukti potong, gimana tuh Kak Cici? Teman-teman harus menghubungi nih bendahara pemberi kerja atau bagian pajaknya gitu. Kalau pihak pegawai swasta berarti kan mintanya ke tax accounting nih. Iya. Nah kalau yang kayak pegawai ASN atau pegawai negeri, TNI, Polri kayak gitu mintanya ke bendaharanya. Karena ini penting banget bukti potong ini untuk pelaporan SPT ini. Karena kalau misalnya nggak ada bukti potong ini, ya kita nggak bisa lapor SPT ya Mbak ya. Dan penting banget kita kasih tahu ke Sobat Cibi kalau SPT tahunan itu wajib memenuhi 3 syarat nih, yaitu SPT dalam hal benar, lengkap dan jelas. Yang pastinya sumbernya dari bukti potong pajak kita gitu. Jadi dan jenis bukti potong pajaknya tadi tuh ada 2 ya. Kalau untuk karyawan 1721A1 untuk pegawai swasta, kemudian yang untuk ASN, TNI, Polri itu 1721A2 gitu. Terus habis itu pelaporannya sendiri kan sebenarnya gampang ya Kak Cici? Gampang banget. Untuk saat ini sih udah ada 2 saluran ya Mbak ya, bisa secara manual ataupun secara online. Nah kalau yang online ini gampang banget, sambil rebahan. Lebih gampang ya? Lebih gampang sebenarnya. Jadi Sobat Cibi nggak perlu khawatir mau lapor SPT tahunan
di mana gimana apa pokoknya itu udah gampang banget diakses. Yang penting internet sih. Iya, nggak perlu desek-desekan lagi ke kantor pajak, cukup di rumah aja bisa. Tapi ini yang membedakan ini apa ya Mbak Fani ya kira-kira ya? Nomor EVIN ya? Iya betul banget. Tapi walaupun banyak banget nih Sobat Cibi yang bolak-balik tiap tahun, mau lapor harus minta EVIN lagi. Sebenarnya tuh nggak gitu. Jadi konsepnya bukan EVIN ya Kak Cici. Sebenarnya tuh cuma cukup satu sih. Kita tuh ingat password login di djponline.pajak.go.id-nya, di single loginnya gitu. Jadi bukan EVIN-nya. Ya, nomor EVIN ini juga ini ya bukan yang setiap tahun ganti nih teman-teman. Tapi nomor EVIN itu dia seumur hidup sifatnya ya. Jadi kalaupun tiap tahun minta ya pasti nomor EVIN-nya ya itu aja gitu, nggak akan berubah. Jadi berlaku seumur hidup ya Kak Cici. Dan EVIN itu juga penting kalau misalkan nanti teman-teman lupa password. Iya betul. Kalau udah lupa password, jadi harus verifikasi lagi dari awal. Iya, dan itu pakai nomor EVIN teman-teman. Jadi nomor EVIN-nya juga harus dijaga ya teman-teman, jangan sampai hilang. Betul. Tapi untuk kalau sampai dengan hilang sih sebenarnya juga kita siap untuk dibantu mendaftarkan EVIN kembali ya, mendaftarkan EVIN kembali. Jadi nanti Sobat Cibi nggak usah khawatir karena kantor pelayanan pajak kita nih siap untuk melayani gitu. Terus untuk lapornya secara online pun sampai dengan sekarang belum mengalami kendala ya Kak Cici. Istilahnya error-error tuh ya bisa di login ulang gitu. Sampai dengan kemarin tuh kan kita ngadain sosialisasi tuh. Terus nah nih aku ada kasus nih kemarin Kak Cici. Jadi ada nemuin yang dia tuh kedapatan begitu dia ajukan pertanyaan, dia kemudian muncul bukannya kan isi tahun pajak nih. Kemudian untuk di klik selanjutnya itu malah dia muncul error 500. Nah, awalnya kan kita bingung nih, kok kita coba di media yang lain yang kita coba login tetap nggak bisa. Kenapa nih? Sampai akhirnya ketemu, ternyata kendalanya itu dia memiliki NPWP cabang. NPWP cabang itu apa sih sebenarnya? NPWP cabang itu yang belakangnya 001 atau NPWP disebutnya NPWP istri ya? Iya, kalau untuk istri biasanya tuh dikasih NPWP yang belakangnya 001 teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau untuk melaporkan sendiri tuh nggak bisa, mesti harus bareng sama makanya tadi SPT suaminya. Makanya tadi kan error kan? Iya. Nah makanya jadinya kenapa error 500? Karena memang kewajiban pelaporannya cuma di kepala keluarganya gitu, di suaminya. Jadi laporannya digabungkan dengan suami gitu ya. Jadi nggak dipisah-pisah gitu sebenarnya teman-teman. Terus apalagi ya selain itu untuk yang laporan yang manualnya gimana Kak Cici? Kalau manualnya ini juga gampang ya teman-teman. Untuk formulirnya sendiri teman-teman bisa langsung download nih di websitenya Direktorat Jenderal Pajak. Nah terus teman-teman isi nih, di situ pun juga ada tutorialnya sebenarnya Mbak Fani. Wah lengkap ya berarti. Cara pengisiannya tuh bagaimana, terus jenis formulir apa nih yang harus diisi, karena kan kalau untuk SPT orang pribadi ini kan ada 3 jenisnya Mbak Fani ya. Ada yang SS, ada yang sangat sederhana, ada yang 1770S dan 1770 tanpa S. Kalau untuk yang SS sendiri ini kan yang sangat sederhana ya, itu khusus untuk yang penghasilan di bawah 60 juta, brutonya 60 juta. Jadi yang dinotis penghasilan brutonya dulu ya? Iya, penghasilan brutonya di bawah 60 juta. Penghasilan bruto itu berarti penghasilan kotor Sobat Cibi. Jadi penghasilan yang ada di bukti potong pajak kita dicari tuh ada keterangannya pasti penghasilan bruto kita. Nah itu adjustment pertama nih untuk menentukan formulir apa sih yang kita harus pakai gitu. Nah di situ tuh kita harus ditentukan dari mulai penghasilan bruto yang kita terima di tahun itu. Dan untuk yang SS yang S sendiri itu yang di atas 60 juta seperti itu Mbak Fani. Dan ini untuk yang S sama SS ini adalah yang khusus pegawai yang memiliki bukti potong. Nah gimana kalau misalkan tenaga ahli Mbak Fani atau yang bekerja kayak konsultan, dokter gitu, sama yang pengusaha UMKM nih. Nah kalau untuk golongan tersebut memakai SPT 1770. Gitu. Jadi dan yang punya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja ya Kak Cici bisa pakai dengan formulir 1770 ya. Iya, itu juga bisa. Berarti udah dimudahkan banget tuh sama yang
istilahnya untuk yang kita terima, jadi istilahnya formulirnya udah benar-benar diklasifikasikan sebanyak 3 ya, ya sampai formulir. sedetail itu tuh sama Direktorat Jenderal Pajak. Kalau pembahasan yang kayak benar, lengkap sama jelasnya tadi sendiri itu balik lagi tuh Kak Cici. Kayak gimana sih maksudnya biar Sobat Cibi ini paham nih untuk ngisinya. Kalau untuk pegawai sendiri, pengisian SPT itu harus benar-benar sesuai kayak bukti potongnya. Jadi nggak boleh ada nambah-nambah apapun di situ. Misalkan nambah PTKP-nya, gitu. Itu nggak boleh. Itu kita harus mengisi sesuai dengan yang ada di bukti potong. Kalaupun misalkan teman-teman nih ternyata menikah atau memiliki anak, nah itu harus segera menghubungi tax accounting atau bendahara kantornya agar PTKP-nya itu bisa disesuaikan, Mbak Fani. Disesuaikan dan update ya pastinya ya. Soalnya itu sebagai ini ya pengurang juga ya. Pengurang pajak juga. Betul, dan PTKP-nya pun harus sesuai Sobat Cibi kayak gitu. Jadi selain dari penghasilan, nanti kan udah selesai menentukan penghasilan brutonya nih. Nanti pada saat pengisiannya penghasilan neto yang kita input, kemudian baru PTKP-nya. Nah, untuk yang ke bawahnya sebenarnya udah tinggal otomatis udah terisi kalau di e-filing. Jadi nggak usah mikir ribet gitu. Kalaupun juga penulisannya secara manual yang pakai kertas itu, ya kita ikutin aja tuh, benar-benar ikutin yang ada di bukti potong. Untuk lapor secara online SPT tahunan itu dibagi 2 Sobat Cibi. Yang pertama secara e-form, yang kedua e-filing gitu. Kalau e-form elektronik formulir gitu, jadi harus ada pendukungnya seperti Adobe Reader DC gitu yang sudah terinstall ya. Iya, dan untuk Adobe Reader-nya sendiri itu sebenarnya bisa kita download langsung kok dari websitenya gitu. Jadi ada nanti kalau misalnya kita klik e-form, nah di situ tuh ada link untuk mendownload yang namanya Adobe Acrobat Reader itu. Dan untuk e-form sendiri bagi orang pribadi itu hanya pada SPT 1770. Okay. Dan untuk yang karyawan itu nggak usah pakai e-form tapi cukup pakai e-filing aja. E-filing lebih gampang ya? Iya, e-filing dengan bentuk formulir ya? Iya, dengan bentuk formulir. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung nih, gimana cara ngisinya gitu, itu juga ada dengan panduan Mbak Fani. Jadi nanti dipandu langsung dari websitenya. Jadi benar-benar gampang ya Cici? Iya, gampang. Mau dimanapun, kapanpun itu udah gampang banget untuk diakses gitu Sobat Cibi. Jadi yang penting kita tetap laporan ya tiap tahun sekali ya. Nah, kalau udah selesai laporan nih, yang kita terima tuh apa sih? Bukti penerimaan elektronik. Yang kayak tadi di awal yang kita omongin nih Sobat Cibi, untuk dapat bukti penerimaan elektronik itu penting. Karena kenapa? Sama pentingnya dengan kita punya sertifikat vaksin yang tadi kita di awal bahas ya Kak Cici. Jadi penting banget kita punya bukti penerimaan elektronik. Ibaratnya kita sudah berusaha, kita selama setahun nih udah dipotong pajaknya, ya kan? Kita kerja, kita udah dipotong nih pajaknya, terus masa kita nggak lapor ya kan? Nah sebenarnya yang punya NPWP itu sendiri wajib banget 1 tahun sekali lapor SPT tahunan dan melaporkannya setiap tahun itu dapatnya nanti bukti penerimaan elektronik ataupun bukti penerimaan surat itu yang secara manual ya Kak Cici? Iya, secara manual kalau bukti penerimaan surat. Nah kalau imbasnya nih, tadi kan kalau nggak ada, kita nggak punya sertifikat vaksin kan kita jadinya akses untuk masuk sulit kemana-mana ya. Masuk ke mall nggak bisa kan. Untuk yang kayak masuk ke stasiun juga susah. Nah gitu juga kalau kita nggak punya atau nggak ngelaporin dapat bukti penerimaan elektronik ataupun bukti penerimaan surat atas SPT tahunan kita. Imbasnya yaitu dapat sanksinya dapat surat cinta dari pajak, yaitu berupa surat tagihan pajak Sobat Cibi. Kalau untuk orang pribadi kena 100.000 ya Kak Cici ya per tahunnya. Tapi sebenarnya sayang banget juga ya 100.000. Iya, 100.000 tuh lumayan loh buat jajan apalagi sekarang ini loh. Ya kan, pulsa juga lumayan dapat 100.000. Apalagi kan juga di masa pandemi gini kan kita lebih baik di rumah ya, lebih banyak berkutat sama namanya handphone, internet gitu kan. 100.000 kan lumayan buat kita beli kuota ya Mbak Fani. Iya, apalagi sobat milenial ya kan. Sekarang juga pembelajaran kan serba online gitu. Betul. Jadi sayang banget nih kalau sampai kena sanksi ya. Jadi segerakan saja untuk lapor SPT tahunan kalian. Saat ini juga, sekarang juga gitu. Paling lambat tanggal 31 Maret. Ingat ya Sobat Cibi. Jadi ingat ya Sobat Cibi untuk laporin segera SPT tahunan kalian. Sekarang juga
sebelum tanggal 31 Maret 2022. Betul banget. Oke, untuk itu kayaknya cukup dulu nih untuk episode perdananya podcast dari KPP Pertama Cibitung. Ya nantikan lagi nih di episode berikutnya nih kita bahas yang lebih seru kali ya Mbak Fani. Betul, pastinya menarik nih untuk dipantau terus ya sama Sobat Cibi. Biar update, jadi nggak cuman ikutin yang berita-berita yang lagi viral, tapi juga pajaknya dong, gitu. Oke, akhir kata kita tutup aja ya Kakak Cici. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari KPP Pertama Cibitung, dan kita bertemu lagi di lain kesempatan di podcast selanjutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan nih seputar perpajakan, teman-teman bisa nih hubungin WA Helpdesk atau WA pelayanan yang ada di kolom deskripsinya. Lapor SPT tahunan Sobat-Sobat Cibi sebelum tanggal 31 Maret 2022, lebih awal, lebih nyaman. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.